Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa taysir fi kulli umur dafiatan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa uladina wa syakhina Allah innawir qulubana wa qawalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mutaladin islam bila mihnatin wala imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa anna Allah ta'ala jal hadhihi dirasa hadha daras ميمونا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأن الله يهدي ثواب السورة المباركة إلى صاحب هذا الكتاب المصنف كتاب سلم التوفيق وسل الوالد سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وجد الشالي بن محمد الحبيبي وآبائنا وآبائكم أمتنا وأمتكم أن الله تعالى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة ويعين بركتهم علينا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا بحرمة الفاتحة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada season yang ketiga ini kita akan mengurai dan menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang kemarin pada pekan-pekan yang lalu sudah ditulis. Saya harap kalian semua memiliki tulisannya. Kalaupun ada yang tidak nututi tulisannya, hendaknya mencontoh atau meminjam buku tulisan teman-temannya yang lain. Jangan sampai kalian tidak memiliki tulisannya. Nah, pada kesempatan ini kalian buka tulisan yang pada dua pekan yang lalu yang sudah ditulis tentang kewajib zakat dan kewajibannya. Maka pada kesempatan yang hari ini kita akan mengurai dan menjelaskan poin per poin tentang masalah zakat dan kewajibannya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibacakan poin per poin itu dan kemudian akan diterangkan. Mohon kalian menyimak kepada buku dan tulisan kalian masing-masing secara seksama, tidak ada yang boleh berbicara atau bermain pulpen atau bermain buku. Karena ilmu adalah penting bagi kalian sebagai bekal kalian di dalam menghadapi masa depan. Dan agar kalian juga mendapatkan ilmu yang barokah, karena dengan kepatuhan kalian terhadap guru, itu akan membawa keberkahan tersendiri untuk ilmu kalian. Baik, saya persilahkan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan zakat dan kewajibannya. Mengeluarkan zakat bagi umat Islam yang mampu hukumnya adalah wajib. Artinya, siapapun yang melaksanakan hukum Islam yang tersedia, ini maka akan mendapatkan pahala yang agung. Sebaliknya, siapapun yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia mampu untuk menunaikannya, maka ia berdosa besar dan layak mendapat siksa azab Allah kelak. Baik, ini merupakan penjelasan tentang zakat. Zakat adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab. Ya, yang makna daripada zakat, az-zakah adalah at-tathhir, mensucikan. Jadi tujuan zakat itu adalah mensucikan. Nah, mensucikan di sini memiliki dua pemahaman sekaligus. Yang pertama, mensucikan diri kita dari dosa, karena memang ada banyak kemungkinan ketika kita melaksanakan kegiatan bisnis atau mengelola perekonomian
Di masa-masa itu kita memiliki dosa atau berbuat dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka adanya zakat untuk melebur dosa-dosa kita sepanjang kita melakukan transaksi bisnis itu. Entah itu dosa karena kita berucap tidak baik, atau dosa karena di saat itu kita ada transaksi yang keluar dari jalur syariat, itu juga bagian daripada dosa. Yang kedua, yang dimaksud tathir atau mensucikan di sini adalah mensucikan harta. Karena pada hakikatnya uang yang kita kelola atau hasil yang kita dapatkan dari bisnis yang kita kelola itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jadi tidak semua uang atau sesuatu yang kita kelola itu merupakan hak milik kita semuanya. Misalnya kita mendapatkan uang hasil dari bisnis 1 juta, misalnya contoh. Apakah 1 juta ini semuanya milik kita? Belum tentu, bisa jadi. Dan besar kemungkinannya 1 juta itu ada hak orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu yang harus kita keluarkan. Maka ketika kita sudah mengeluarkan zakat, maka berarti uang yang kita miliki itu sudah bersih. Sudah tidak ada lagi hak orang lain berada di kita. Dan itulah tujuannya zakat, membersihkan uang. Nah, kalau sudah uang itu bersih, tentunya uang itu menjadi rezeki yang halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, rezeki yang halal dan baik itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Rezeki yang seperti itu yang mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita nafkahi, bagi keluarga, anak, istri, suami yang ikut menikmati rezeki dari ekonomi atau pekerjaan yang kita kerjakan, maka mereka semuanya akan mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan di sini penting, anak-anakku sekalian. Berkah dalam rezeki itu penting. Kenapa? Karena berkah itulah yang menjadikan kita mudah untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang manut, orang taat itu tidak serta-merta taat, tapi harus ada sesuatu yang halal yang dimakannya. Sesuatu yang dikonsumsinya harus benar-benar halalan thayyibah, halal dan baik. Maka ketika kita sudah berusaha untuk menghalal dan menthayyibkan rezeki dengan cara berzakat, maka disitulah keberkahan akan dimiliki oleh kita semua. Nah, sebaliknya anak-anakku sekalian, ketika seseorang itu tidak mau berzakat atau enggan mengeluarkan zakatnya atau pelit terhadap uang yang seharusnya dikeluarkan, itu justru akan membawa risiko tersendiri. Selain risiko dicabutnya barokah, tadi sudah disampaikan bahwa orang yang tidak berzakat itu hukumnya dosa besar dan nanti dia akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang kita tidak kehendaki. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, dalil atau argumentasi dari Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan wajibnya zakat adalah yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya Allah sampaikan khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta orang-orang itu
sodakotan sebagai bentuk zakat, tutahhiruhum yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim juga mensucikan mereka disebabkan sedekah atau zakat. Ini dalil yang menjelaskan secara sharih, secara jelas bahwa hukum berzakat adalah wajib. Ini. Dan ada lagi satu dalil dari baginda Rasul Muhammad SAW yang beliau sampaikan, man adda zakata malihi zahaba anhu syarroh. Akhrajahu at-Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan, man adda zakata mali, barang siapa yang sudah mengeluarkan zakat hartanya, zahaba anhu syarroh, maka hilang keburukan darinya. Yang tadinya akan dicelakakan, akan mendapatkan musibah, karena berzakat, maka musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya uang itu andai kata langsung dimakan tanpa dizakati akan menjadi penyakit dalam tubuhnya, akan menjadi masalah dalam keluarganya. Karena sudah dizakati, maka akhirnya Allah mencabut musibah itu, dialihkan kepada yang lain. Inilah pentingnya kita untuk mengeluarkan zakat. Baik, lanjut. Adapun harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kambing, kurma, anggur, tanaman makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, tebu, kelapa sawit, garam, sagu, dan tanaman apapun yang dapat memberi kekuatan. Emas seperti perak, pasir besi, batu bara, logam, nikel, dan semua hasil tambang, hasil perdagangan dan zakat. Baik, secara globalnya anak-anakku sekalian, secara global, tadi kan disampaikan secara rinci. Secara globalnya zakat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama zakatul mal, yang kedua zakatul badan. Yang pertama zakatul mal. Zakatul mal itu zakat perdagangan, zakat harta. Kami zakat harta. Nah, zakat harta ini komponennya banyak. Bisa zakat itu datang dari binatang ternak yang tadi disampaikan, ada unta, ada sapi, zakatnya kambing. Nah, ada kemudian masuk dalam kategori zakatul mal, zakat perdagangan. Ya dagang apapun sudah, dagang mobil, dagang padi, dagang tebu, pokoknya buka toko, buka rumah makan, yang penting perdagangan, itu juga ada zakatnya. Karena itu zakat perdagangan. Ada pula masuk kategori zakatul mal adalah ya, zakat daripada tumbuh-tumbuhan, pertanian. Ya, bertani padi, bertani tebu, bertani jagung, ya, bertani, ya ini juga bagian daripada zakatul mal. Ada lagi zakat pertambangan, tambang, tadi ada nikel, ada apalagi emas, kemudian ada perak, tembaga, ini juga zakat pertambangan. Ada juga zakat emas yang ditemukan di era purbakala, menemukan emas, menemukan mutiara, dan hal-hal yang sifatnya seperti hal itu. Itu bagian daripada zakat. Zakatul mal. Nah, yang kedua zakatul badan. Zakatul badan itu zakat fitri. Khusus zakat badan, zakatul fitri yang dikeluarkan sewaktu menjelang Idul Fitri. Itu dinamakan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang kerap kali kita laksanakan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Baik. Lanjut. Adapun rincian nisab binatang ternak yang wajib dizakati adalah sebagai berikut.
Yang pertama, nisab unta 5 ekor unta. Tiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Baik, sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan tentang yang kali pertama adalah mengenai zakat binatang ternak terlebih dahulu. Zakat binatang ternak itu tadi disampaikan ada zakatnya unta, ada zakatnya sapi, juga ada zakatnya kambing. Nah, ya. Kalau ayam nggak perlu zakat. Ya. Kalau kalian punya ayam, misalnya banyak sampai 20, 40 ayam, nggak wajib zakat. Kecuali ayam kalian atau ayah bunda punya ternak ayam dijual. Jadi memang diternak untuk dijual. Nah, ini tidak kena zakatnya ternak tapi zakat penjualan, zakat tijaroh, zakatul mal, zakat perdagangan. Nah, nisab. Sekarang bahasa nisab. Apa yang dikatakan nisab itu? Nisab itu adalah batasan ya, bilangan yang wajib dikeluarkannya zakat. Jadi tidak semua orang punya kambing 2-3 kemudian wajib zakat, tidak. Harus mencapai nisab. Nisab itu batasan. Tidak setiap orang punya sapi 3 kemudian wajib zakat, belum. Makanya perlu ada nisab. Nisab itu batasan. Kalau sudah masuk pada batasan itu, maka wajib zakat. Tapi kalau belum masuk pada nisab, maka tidak wajib. Jadi nisab itu batasan. Dia ada dua kewajiban dari binatang ternak yang akan dizakati itu. Yang pertama nisab. Jadi harus sesuai dengan batasan bilangan yang dimilikinya. Yang kedua haul. Haul itu ketemu tahun, setahun. Misalnya ada orang punya onta ya, punya onta setengah tahun saja. Mulai dari beli misalnya Januari, ya, punya 5 misalnya. Nyampe Juli atau Agustus, belum 1 tahun, belum ketemu Januari lagi, dijual. 5 onta itu. Apakah wajib zakat? Tidak. Karena belum masuk 1 tahun. Harus masuk dulu 1 tahun. Lebih dari Januari lagi, maka di situ wajib zakat. Jadi, sekarang nisabnya onta. Batasan bilangan ketika punya onta yang wajib zakat itu kapan? Yang pertama, ketika punya onta dalam kondisi dalam bilangan 5 onta. 5. Jadi kalau 4 belum, 2 apalagi, ya 5. 5 ini 1 tahun. Jadi 5 ini sampai 1 tahun. Begitu 5 ketemu 1 tahun, dari Januari ketemu Januari, masih 5, belum 3. Ya, kadang-kadang kan 5 itu 9 bulan. Tapi setelah 9 bulan kok sekarang tinggal 4, yang satunya meninggal, mati, yang satunya atau dijual misalnya. Tinggal 4, Januari ketemu Januari tinggal 4, ya nggak wajib. Nggak wajib zakat. Tapi kalau sudah 5 sampai Januari yang mendatang, tetap 5. Atau sudah ada yang punya anak 1 kecil, ya, itu enggak. Berarti ada 6. Maka wajibnya yang 5 ini dizakati. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Tiap 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Jadi bukan 1 ekor onta, tapi 1 ekor kambing. Lah, onta itu mahal. Onta itu mahal. Onta itu nggak ada yang murah. Onta itu ada, paling tidak itu harganya 20 juta, 25 juta, 1 ekor. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah dibuat 20 juta, kalau sudah 5 kan 100 juta punya aset 100 juta. 100 juta itu loh asetnya. Ya, zakatnya cuma seekor kambing. Seekor kambing berapa harganya? Paling tidak 3 juta, 4 juta. Sedikit sebetulnya. Sedikit.
Ya, kemudian lanjut. Zakatnya sapi? Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi berumur 1 tahun. Nah, ini. Sekarang nisabnya sapi. Batas bilangan yang wajib zakat yang dikenakan bagi orang-orang yang memiliki sapi itu kalau sudah sapinya sampai masuk bilangan 30 ekor. 30 ekor. Jadi kalau masih 25, masih 20, masih 19, masih 28 sampai ketemu tahun itu masih 28 tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah begitu masuk 1 tahun, ya di total aset sapi itu ada 30, maka wajib zakat. Lah zakatnya bukan apa? Tetapi berapa? Zakatnya apa? Seekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Ya. Ini apa yang dikatakan embeng itu loh. Embeng. Punya sapi sampai? Punya sapi? Enggak, sampai punya sapi di rumah. Ya sekarang 1 tahun itu dikatakan embeng. Belum. Sudah tasik embeng. Iya, jadi anak sapi itu kan embeng namanya. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu embeng kan? Embeng ya. Sekarang itu banyak anak Indonesia, anak Jawa itu nggak ngerti bahasa embeng itu nggak ngerti. Ya pedet itu nggak paham. Saking milenialnya anak sekarang. Jadi banyak selangkung itu nggak sampai selangkung tahu apa? Nggak selangkung. Kadang-kadang ada yang nggak tahu selangkung. Ya, betul semerap. Ya, seket itu kadang-kadang nggak paham. Inilah ya kondisi realnya bangsa Indonesia ini. Nggak tahu, semakin hari semakin tidak tahu terhadap bahasa ibu, bahasa Jawanya sendiri. Ya, jadi kalau punya 30 sapi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya embeng, zakatnya anak sapi jantan yang berumur 1 tahun. Berarti masih muda, ya masih remaja lah begitu. Masih sapi remaja, bukan sapi remaja murah, ya nggak mahal sapi remaja. Beda dengan yang sudah sapi yang tua, ya, paling tidak 7 juta paling tidak. Kalau 30 sapi cuma 7 juta yang dizakatkannya. Ya, baik. Selanjutnya. Apabila ternak-ternak tersebut lebih dari jumlahnya, maka kelebihan wajib dizakati. Jika belum, maka hukumnya. Ya, jadi kalau sudah tadi yang namanya onta 5, ya 5 baru keluar zakatnya. Nanti 10 baru keluar zakatnya. 15 baru keluar zakatnya begitu. Jadi lipatan-lipatannya. Lipatan dari yang ditentukan. Jadi kalau dari 30 mungkin ketika sudah 60 itu baru mengeluarkan zakatnya gitu loh. Nah, soal nanti apa yang dikeluarkan zakat itu seperti apa zakatnya, ya nanti bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lebih besar lagi. Karena ini sifatnya kitabnya kitab ringkasan, asalkan kita paham ketika ada kakek, nenek, paman, bude, bule punya ternak sapi yang sekiranya sudah wajib zakat, kita perlu untuk memberitahu beliau agar mereka berzakat dan mencari ilmu dari guru-guru terdekat sehingga bisa bertanya. Yang penting mereka tahu bahwa kewajiban zakat itu harus dilakukan. Karena kadang-kadang ada beberapa dari umat Islam ini saking awamnya nggak ngerti hal-hal yang semacam itu, nggak ngerti. Dikira nggak ada zakatnya. Seperti contoh sekarang zakatnya debu, orang nggak ada, orang banyak orang yang tidak berzakat ya dengan tebu itu. Sebab apa? Dianggap tebu itu tidak ada zakatnya. Loh, tebu ini kan sudah bahan makanan pokok sebetulnya, sembako lah. Tadi sudah disampaikan bahwa
sembako atau makanan pokok yang memberikan kekuatan seperti garam tadi, itu juga wajib zakat. Di soal zakatnya berapa-berapa, nah itu nanti ada kiasan. Bisa kita merujuk kepada ilmu-ilmu para ulama, bertanya kepada para ulama terdekat untuk lebih detailnya. Ini kita hanya menjelaskan tentang ringkasannya. Ringkasannya seperti ini. Baik, selanjutnya. Adapun nisab tanaman Kambing belum. Tidak ada di situ. Oh, ini nah. Jadi kan ada onta, ada sapi. Nah, kambing belum disebut. Mungkin tulisannya belum ada, tidak ada atau kelewatan ya. Jadi kalau memang kelewatan anak-anakku sekalian, tolong dicatat nisabnya kambing itu ketika sudah mencapai 40 kambing. Setiap 40 ekor kambing, zakatnya seekor kambing umur 1 tahun dari kambing gibas atau 2 tahun dari kambing kacang. Tidak ada. Mungkin kelewatan anak-anakku sekalian, kalau memang tidak ada tolong ditulis ya, ditambah ya. Dari tadi tiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Sudah ada tulisannya kan? Coba dilihat, diteliti lagi. Setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Terus kemudian setiap 40 ekor kambing zakatnya seekor kambing. Ya, ini yang belum ada. Setiap 40 ekor kambing zakatnya seekor kambing. Nah, nih. Buka kurung, zakatnya kambing umur 1 tahun dari jenis kambing gibas atau 2 tahun dari kambing kacang atau 2 tahun dari kambing kacang. Kambing itu kan ada 2. Ada kambing sing koyo gibas sing putih sing susu wae ketokane itu kambing gibas namanya. Ada kambing yang warna-warni, ada hitam putih, coklat, itu namanya kambing kacang. Jadi kalau ada orang punya 40 kambing, dia bisa milih zakatnya. Bisa kambing gibas, yang putih warnanya, yang kual-kual itu, tapi yang umurnya 1 tahun. Atau kalau tidak gitu, cari kambing kacang yang warna-warni putih, hitam, coklat. Gitu. Tapi yang umurnya 2 tahun, itu yang dinamakan kambing kacang. Sampun? Jadi ada 3 ternak ya, 3 ternak. Yang pertama onta dengan nisab 5 ekor. Jadi kalau sudah punya 5 ekor onta wajib zakat. Berapa wajib zakatnya? 1 ekor kambing. Nah, sekarang yang kedua sapi. Sapi itu nisabnya 30 sapi. Kalau sudah 30 sapi, maka nisabnya berapa? Seekor anak sapi jantan berumur 1 tahun, embeng, umur setahun. Itu. Terus yang ketiga, kambing. Kambing, kalau punya kambing 40, ya maka bisa milih zakatnya. Bisa kambing kacang umur setahun, atau kalau tidak seperti itu, kambing gibas umur 1 tahun, saya ralat, kambing gibas umur 1 tahun, atau kambing kacang usia umur 2 tahun.
Sampun, paham? Ya, sudah. Sampai di situ dulu. Ini sudah setengah jam lewat. Cukup, anak-anak sekalian. Itu tolong dipahami dengan benar. Nanti insya Allah akan kita lanjut di pekan depan untuk mengurai tentang penjelasan nisab tanaman dan sekaligus nisab dari zakat perdagangan insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.